Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel kesayangan Anda ini ya. Semoga hidup Anda penuh keberlimpahan, semoga hidup Anda penuh keberkahan, semoga hidup Anda penuh kebahagiaan dan hidup Anda selalu ditemani dengan kesehatan ya. Ya, menua itu pasti, tapi dewasa itu belum tentu. Setiap orang, setiap berganti hari, berganti waktu, berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, itu pasti akan menua. Namun mereka belum tentu menjadi dewasa atau menjadi orang yang bijaksana. Jadi menua itu pasti, tapi mendewasakan diri itu belum tentu. Banyak orang yang tidak mau menerima kekalahannya karena dia itu tidak mau menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijak adalah orang yang selalu mempelajari di dalam perjalanan kehidupannya. Sejatinya manusia itu diwajibkan untuk belajar dari alam lahir sampai belajar kalau mau masuk liang lahat nanti ya teman-teman. Jika orang yang paham tentu ya, kalau orang yang tidak paham itu begini, manusia diwajibkan belajar dari bayi atau dari dalam kandungan sampai mau masuk liang lahat ya. Kalau orang tidak tidak paham ya, tidak sadar, itu memikirnya seperti ini, bagaimana bisa ya dalam kandungan atau dalam keadaan yang masih bayi kita belajar atau berguru kepada orang. Kalau sudah dolor atau sudah bisa berpikir, maksudnya itu usia 6 tahun, 4 tahun bisa berkomunikasi, kita baru bisa belajar. Namun setelah kita selesai sekolah, setelah kita selesai kuliah atau pendidikan formal, kita tidak akan bisa belajar. Bagaimana kita menemukan guru? Maksudnya guru dalam pandangan manusia banyak itu adalah guru manusia, guru yang berbentuk sosok ya, guru yang bisa dilihat. Ya benar teman-teman, guru adalah yang bisa terlihat atau guru dalam bentuk fisik, itu ya namanya memang guru. Namun guru sejati adalah kehidupan ini ya. Setiap kehidupan ada pembelajaran. Setiap pembelajaran dalam kurung tanda petik masalah dalam hidup Anda itu harus Anda bijak dalam memahami permasalahan itu. Orang yang bijak ya, yang membuat masalah dalam kehidupannya itu menjadi keberkahan. Contoh ya. Dulu kemarin ya, ada pandemi corona ya. Banyak pabrik atau banyak perusahaan yang kena PHK. Namun orang yang bijak bisa memanfaatkan masalah tersebut. Orang yang bijak memilih berjualan masker, karena pada waktu masa pandemi corona semua diwajibkan memakai masker. Orang bijak dalam memahami pelajaran kehidupan ini, contoh ya teman-teman, itu orang yang membuat masker pada waktu musim corona ya, itu seperti itu contoh. Namun yang lain itu masih banyak ya, itu seperti itu. Sesungguhnya manusia akan berkembang jika dia menghadapi masalah. Kalau manusia tidak menghadapi masalah, dia tidak akan berkembang. Perkembangan itu hadir di dalam diri sendiri, kemudian memancar ke energi luar, dia bisa menerimanya. Kalau dirinya, di dalam dirinya tidak mau berkembang, ya pasti itu akan seperti itu. Misalnya banyak orang yang merasa hidupnya susah ya, di dalam pikirannya menjadi kaya itu hal yang susah ya, dan dia tidak melakukan aksi-aksi, dia tidak melakukan kegiatan banyak waktunya untuk mendapatkan income atau pemasukan ya. Manusia seperti itu tidak bisa berubah. Rubahlah dari dalam dulu. Ya Allah, saya mengizinkan diri saya untuk mendapatkan rezeki-rezeki yang banyak dari Anda, dari arah manapun ya Allah. Saya mendapatkan rezeki Anda dari langit maupun dari dalam bumi.
Uang dalam bentuk apapun, saya mengizinkan diri saya untuk mendapatkan itu. Pasti suatu saat kalau pikiran Anda seperti itu, kalau germengan-germengan di dalam diri Anda seperti itu, pasti Anda akan memiliki apa yang Anda inginkan. Ujuk-ujuk tanpa kita sangka-sangka, pekerjaan ya yang menghasilkan uang yang besar itu mendekati kita dengan sendirinya. Karena kita telah merubah dari dalam, secara otomatis yang luar akan mengikuti kita. Ya, uang itu jenisnya ada dua, rezeki yang kita sangka dan rezeki yang kita tidak sangka-sangka. Rezeki yang kita sangka itu rezeki yang pasti. Ya, jika orang bekerja dalam gaji bulanan, contoh 1 bulan dapat gaji 10 juta, ya itu pasti, itu memang seperti itu. Setahun ya dapatnya 120 juta, itu seperti itu kalau rezeki pasti. Kalau rezeki yang tidak disangka-sangka itu pasti teman-teman, jumlahnya lebih besar. Ya, banyak orang yang kaya di sekitar saya, dan saya itu meneliti atau menanyai mereka semua, orang-orang kaya, mereka itu banyak mengatakan kata-kata seperti ini, kalimat seperti ini. Ya, saya juga sebenarnya tidak menyangka kalau saya bisa menjadi seperti ini. Ya, saya berterima kasih dan saya banyak bersyukur kepada Allah karena telah memberikan saya kehidupan yang bisa seperti ini, bisa kaya raya. Mereka yang kaya raya pun dia tidak menyangka kalau dia bisa menjadi kaya. Mereka tidak mengira kalau mereka bisa menjadi kaya. Itu seperti itu teman-teman. Jadi rezeki yang banyak adalah rezeki yang kita tidak sangka-sangka. Kalau kita rezeki yang pasti menyangka-nyangka, itu pasti hasilnya pas ya. Yang rezeki tidak kita sangka-sangka, pasti hasilnya membuat kita terkejut. Buanglah energi-energi negatif yang ada di tubuh kalian. Energi negatif itu apa, Kang? Kalau ada orang bertanya kepada saya seperti itu, adalah energi negatif itu dari dalam diri maupun luar diri. Karena di dalam ajaran agama Islam sesungguhnya itu sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan saya yakin semua agama ya, semua ajaran Allah ya, semua agama yang dititipkan Allah oleh para utusannya itu mengajarkan ajaran-ajaran Allah ya. Di dalam ajaran Allah, di dalam Islam pasti ajaran Allah, intinya itu ya, ajaran Allah. Islam itu anaknya, Kristen juga anak dari ajaran Allah ya. Terus agama Buddha, Hindu juga bagian dari ajaran Allah ya. Contoh ya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Secara otomatis dia membawa agama Islam. Dan di dalam agama Islam dan di dalam ajaran Allah ada agama Islam ya. Lagi, Nabi Isa adalah utusan Allah. Dia mengajarkan ajaran Allah yang dibungkus dengan agama Kristen dan seterusnya. Nabi Muhammad ya, utusan Allah, dia membawa bendera atau ajaran Islam ya. Dan di dalam ajaran Allah ada Islam, di dalam ajaran Allah ada Kristen, di dalam ajaran Allah ada Buddha. Itu kalau menurut saya itu seperti itu. Orang yang memahami ajaran Allah, dia tidak akan menolak perbedaan, dia pasti menerima. Orang yang membeda-bedakan, kalau tidak punya saya, kalau tidak agama saya, itu salah. Kalau orang meyakini apa itu, intinya itu merasa dirinya yang paling benar, itu adalah orang yang salah. Saya selama mengaji mondok di pesantren, ada cerita ya dari hadis Nabi, ada ceritanya seperti ini. Ya Rasulullah, ya Kanjeng Nabi Muhammad, siapa orang yang paling salah? Jawab sang utusan Allah Muhammad Rasulullah itu seperti ini. Mereka yang merasa benar itu adalah orang yang paling salah
Itu seperti itu. Jadi hati-hati untuk teman-teman semua yang merasa kalau dirinya paling benar, merasa kalau miliknya yang paling benar, yang lain salah. Ya, sesungguhnya di dalam ajaran utusan Allah itu tidak pernah melakukan seperti itu. Ya, kalau kita menerima perbedaan, ya pasti Indonesia itu akan rukun semua teman-teman, tidak saling mengejek atau menghina satu sama lain. Tapi itu untuk mereka yang paham. Kalau mereka yang tidak paham, mereka pasti akan menyalahkan yang lainnya, dan yang punya saya ini yang paling benar. Jika sudah merasa di dalam diri seperti itu, maka Anda harus perlu mengeceknya. Kita semua ini harus rukun, tidak boleh saling menyalahkan. Yang Islam tidak boleh anti Kristen, karena ya jika kita berhaji, ya kita naik pesawat, ya pesawat yang buat itu siapa? Orang agama lain. Jika kita tidak mau kompak, ya kita mengingkari ya orang agama lain, ya kita kalau haji tidak boleh naik pesawat. Karena kalau kita masih membedakan, ya yang buat pesawat itu bukan orang Islam, yang buat ponsel HP itu bukan orang Islam, yang buat mobil itu bukan orang Islam. Ya kalau kita menyalahkan mereka, kita berhaji ya kita harus ngelangi, kita harus berenang, kita harus jalan kaki atau apa, ya kita tidak bisa hidup. Karena manusia itu diciptakan itu untuk kompak, untuk saling mengenal, saling memahami, supaya itu hidupnya adem teman-teman. Ya yakinilah di dalam diri Anda kalau Anda itu ada Allah di dalam diri Anda, sehingga Allah akan mengizinkan diri Anda untuk menjadi manusia yang kaya raya, manusia yang penuh keberlimpahan, manusia yang menjadi tangannya Allah yang menyalurkan berkah-berkah Allah untuk manusia lain. Yakinkan kepada diri Anda kalau Anda itu adalah utusan Allah yang diberi keberlimpahannya Allah. Ya langsung saja ya, keistimewaan kelahiran hari Jumat yang pasti bisa menjadi orang besar dan kaya raya. Yuk simak. Hari Jumat bisa dikatakan ialah sebagai hari pengendali, dan juga bisa dikatakan bahwa hari Jumat adalah rajanya hari. Disebutkan dalam kitab Pribon Jawa, hari Jumat bisa mengendalikan semua hari kecuali hari Sabtu, karena hari Sabtu adalah brahmananya, hari-hari raja. Raja adalah pengendali dari hari-hari yang lain kecuali hari Brahmana, yaitu hari Sabtu. Intinya hari Sabtu tidak bisa dikendalikan oleh hari Jumat, tapi hari Jumat itu adalah hari pengendali semua hari. Hari Jumat adalah hari yang juga merupakan siklus dari energi bumi yang memegang air besar dari elemennya. Di samping itu, hari Jumat ini bisa dikatakan adalah pemegang daripada ajna bumi. Raja ini adalah orang yang memiliki kecerdasan dan juga memiliki kepemimpinan yang bagus. Ini ialah hari Jumat, memiliki sifat dan karakter yang bisa dinyatakan pribadi yang kuat, orang yang menyenangkan, dan sosok pekerja keras dan mampu membuat orang di sekitarnya itu merasa tentram dan tenang karena dia itu mengeluarkan energi-energi ketenangan hati. Selain itu, pantang menyerah dan selalu bahagia dalam keadaan apapun. Tidak ingin menunjukkan rasa susahnya di hadapan orang lain. Mereka juga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan cocok menjadi seorang pemimpin. Adapun sisi negatifnya dari pemilik kelahiran hari Jumat ini yaitu egois atau ingin menang sendiri. Sifat inilah yang perlu diperbaiki. Terkadang mereka juga selalu memilih-milih teman. Dalam ilmu astrologi, orang yang lahir hari Jumat ini disimbolkan oleh bintang yang namanya Venus atau Kejora, yang mana watak ini penuh kasih sayang, mempunyai jiwa seni dan kreativitas yang tinggi, dan suka keindahan. Maka tidak heran mereka bisa dikatakan fashionable bagi wanita.
Adapun sifat dan karakter berdasarkan astrologi ini memiliki kepedulian yang tinggi, suka membantu orang lain, tidak tahan bila melihat orang yang di sekitarnya itu susah atau menderita. Rasa percaya dirinya sangat tinggi, sosoknya yang menawan. Itu hari Jumat teman-teman. Jadi bersyukurlah Anda yang lahir dari Jumat. Anda tidak boleh mengeluh ya, karena di dalam diri Anda ada Tuhan. Yakinlah kepada diri Anda kalau Anda pasti bisa. Bukan semoga teman-teman, pasti. Bukan semoga, pasti. Pasti ya teman-teman. Yakin harus pasti, bukan semoga lagi. Weton ya merupakan salah satu kebudayaan Jawa zaman dulu yang menunjukkan peradaban Jawa yang sangat maju. Kita sebagai manusia boleh mempercayai atau boleh tidak ya. Kalau menurut saya, kalau yang menguntungkan itu harus kita percayai, yang merugikan jangan kita percayai. Karena kita berhak untuk memilih untuk kehidupan diri kita. Jika kita memilih hal yang buruk, maka kehidupan kita akan menjadi buruk. Tapi kalau kita memilih yang baik, maka di dalam kehidupan kita akan menjadi baik. Rumusnya adalah suudon ya, berprasangka buruk, dan husnudon, berprasangka baik. Prasangka adalah apa yang ada di dalam diri kita semua. Kalau prasangka buruk ya, itu pasti ya ada data buruk, ada file-file buruk di dalam hati kita. Kalau kita prasangkanya baik atau prasangka husnudon, di dalam hati kita ada program-program baik. Nah itu ya video dari saya, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua yang lahir hari Jumat dan yang lahir tidak hari Jumat. Semoga kaya raya semua, semoga berlimpah semua, semoga senang semua, semoga bahagia semua, semoga sehat semua. Salam sejahtera, salam Hong Swastiastu. Akhir perjumpaan video ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.